Pentingkah mengumpulkan kekayaan? Di sini saya tidak akan menganjurkan orang untuk harus kaya atau harus tidak kaya. Karena menurut saya keduanya sama saja, tidak ada bedanya. Orang kaya ada yang sedih, orang miskin juga ada yang sedih. Orang kaya ada yang senang, orang miskin juga ada yang senang. Jadi sama, tidak ada bedanya. Karena setiap orang punya pilihan dan ukuran masing-masing. Menurut saya justru yang lebih penting itu adalah bekerja, dan berapapun hasil kita kerja itu kita serahkan dan kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, supaya kita diberi hikmat untuk bisa mengelola dengan baik, supaya kita tidak terjerumus ke dalam peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan dunia akhirat. Bekerjalah sesuai dengan ukuran, kemampuan, dan bidang masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan, karena Tuhan memberi talenta kepada tiap orang berbeda. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Kalau kita ikuti terus semua keinginan kita, maka seberapapun banyaknya kekayaan yang telah kita kumpulkan, maka kita akan selalu merasa kurang, dan kita ingin selalu menambah dan terus menambahnya lagi. Lalu kalau harta kita sudah banyak atau kekayaan kita sudah melimpah ruah, terus kita mau ngapain coba? Dan apa yang kita rasakan? Cukupkah? Puaskah? Tenangkah? Bahagiakah? Beberapa orang di luar sana beranggapan juga bahwa semakin banyak hartanya, maka semakin banyak juga orang yang bisa tertolong. Kalau menurut saya, kalau perkara menolong dengan uang, tidak perlu kita menunggu kaya dulu, dan tidak perlu kita mikir, karena ketika kita bersedia saja, maka Tuhan sendiri yang akan sediakan uang itu. Ada juga sebagian orang yang berpikir bahwa dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka akan bisa menikmati kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Belum tentu. Buktinya King Solomon atau Raja Salomo sampai mengabadikan kalimat-kalimatnya tentang hal mengumpulkan kekayaan ini ke dalam sebuah kitab suci. Saya kasih bocoran sedikit ya, curahan hatinya yang paling dalam tentang bagaimana kesedihan dia mengumpulkan kekayaan. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9-12, Raja Salomo menuliskan berbagai macam kesedihan dan penderitaan akibat mengumpulkan kekayaan. Raja Salomo juga memberitahu bahwa kebahagiaan itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan memberi, baik itu kepada orang kaya ataupun kepada orang miskin. Dan kalimat itu benar adanya. Buktinya banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri, tapi tidak pernah menemukan. Jadi bahagia itu tidak bisa dicari, tetapi diberi oleh Tuhan kita. Semuanya sudah pada tahu kan siapa Raja Salomo itu. Beliau adalah seorang raja yang tampan, sangat kaya, beriman karena termasuk dalam golongan daftar nabi, dan juga orang paling bahagia mungkin karena istri dan selirnya sangat banyak. Jadi apa sih kurangnya beliau ini? Tapi kenapa di dalam bukunya, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, beliau ini sangat mengeluh tentang keadaannya. Makanya kalau kita sudah tahu bahwa kebahagiaan itu hanya bisa terjadi apabila diberi Tuhan saja, maka kita jangan lagi mengejar kebahagiaan. Yang kita kejar adalah Tuhan, Sang Pemilik kebahagiaan itu, supaya kita menjadi salah satu dari orang sekian banyaknya orang yang Tuhan berikan kebahagiaan, dan kita adalah salah satunya. Sumber kebahagiaan juga bisa tergantung dari cara kita mengelola hati. Itulah sebabnya kenapa begitu banyaknya toko yang menjual barang-barang, tapi tidak ada satupun toko yang menjual rasa bahagia dan ketenangan yang sejati. Kala yang menjual ketenangan dan kebahagiaan yang sesaat banyak,
Hidup sederhana dan secukupnya saja lebih baik daripada harus berlebihan, dan bila masih ada lebih baik kita bagikan kepada orang yang masih membutuhkan di sekitar kita. Sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan banyak sekali hal yang murah dan bahkan gratis untuk kita bisa menikmati kebahagiaan. Lalu kenapa untuk kita bisa bahagia saja kita harus memilih sesuatu yang sulit dan mahal? Bukankah kita sendiri yang jadi repot? Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan kalau bunga itu lebih indah daripada segala kemegahan Raja Salomo. Nah, sekarang kita masuk ke pesan-pesan. Jangan pernah bersahabat dengan rasa gengsi supaya kita tidak tertuntut. Hal terpenting adalah bukan berapa banyak yang telah kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang telah kita berikan. Selain untuk keperluan kita sendiri, keperluan kita juga penting. Karena kita bisa membantu orang, tapi kalau kita sendiri kekurangan kan gak lucu jadinya gitu. Memberi dalam keadaan kekurangan itu baik, tapi menurut saya lebih baik lagi kalau kita bisa memberi tapi kita tidak kekurangan, meskipun kita tidak berlebihan. Daripada kita menjadi tempat penampungan berkat, lebih baik kita menjadi jalannya berkat.